Puji Tuhan, selamat pagi buat kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita masih ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kita bekali kehidupan kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Berkata demikian, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Amin. Kitab Tesalonika ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus. Setelah kira-kira dirintis oleh Pak Rasul Paulus, lalu sekitar 6 bulan Rasul Paulus ini meninggalkan jemaat Tesalonika. Nah, setelah Rasul Paulus meninggalkan jemaat Tesalonika, mereka mendapatkan tekanan iman. Mereka mendapatkan tekanan dari orang-orang yang bertentangan dengan kepercayaan mereka. Mereka mendapatkan tekanan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengalami problema dalam kehidupan keimanan mereka. Mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penindasan. Saya yakin jemaat Tesalonika pada waktu itu mereka sangat menderita karena mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kerohanian mereka. Karena mereka mengalami hal-hal itu, Rasul Paulus menjadi khawatir. Takutnya karena mereka mengalami tekanan, mengalami problem, mengalami penganiayaan, mengalami penindasan, mereka menderita, terus mereka meninggalkan kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang ditakutkan oleh Rasul Paulus. Nah, kenapa Rasul Paulus takut? Karena jemaat Tesalonika adalah jemaat yang boleh dibilang jemaat yang masih baru. Jemaat yang barusan dibangun oleh Rasul Paulus. Tetapi ternyata saudara, yang terjadi tidaklah seperti yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Tidaklah seperti yang ditakutkan oleh Rasul Paulus. Yang terjadi adalah hal yang luar biasa. Di dalam ayat 3 tadi seperti yang sudah dibaca, dikatakan kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Dan ayat 4 tadi berkata Rasul Paulus bermegah tentang mereka. Karena apa? Karena iman jemaat Tesalonika. Jadi dalam hal-hal yang mereka alami, bukannya membuat iman mereka menurun, bukannya membuat iman mereka surut, mereka berpaling dari Tuhan, dari kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ternyata mereka semakin bertambah iman mereka, semakin bertumbuh iman mereka, semakin kokoh. Dan dikatakan lagi kasih mereka seorang akan yang lain semakin kuat. Karena itulah jemaat Tesalonika boleh dibilang dibangga-banggain oleh Rasul Paulus. Dan juga dikatakan bahwa Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah karena mereka. Jemaat Tesalonika ini menjadi teladan bagi jemaat-jemaat, menjadi panutan bagi jemaat-jemaat Allah yang dilayani oleh Rasul Paulus dimanapun dia berada.
Dalam ayat 4, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Di dalam ayat 4 ini ada kata yang sangat luar biasa. Dikatakan begini, karena ketabahanmu dan imanmu. Rupanya ada kata tabah. Kata tabah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tetap dan kuat hati dalam menghadapi bahaya dan sebagainya. Nah, dalam kerohanian itu memiliki arti semakin keras untuk berada dalam kehendak Tuhan. Semakin mengeraskan hati untuk berada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Mereka tabah dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga yang terjadi apa? Rasul Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Aku pun bermegah kepada Allah karena kamu. Karena apa? Karena ketabahan dari jemaat-jemaat Tesalonika. Karena iman dari jemaat-jemaat Tesalonika. Nah, ini yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika, saudara. Di saat mereka mengalami problema, tekanan, penganiayaan, bahkan dikatakan mereka menderita, mereka tetap tabah dalam kepercayaan mereka. Mereka tetap memegang iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Kita pun sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap tabah dalam kita menjalani kehidupan kita. Dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, baik dalam jasmani dan rohani. Agar supaya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku bermegah kepada Allah karena kamu. Amin. Firman Tuhan kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang begitu baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik dan Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, mari Tuhan Engkau dahului setiap langkah kami Tuhan. Engkau yang menuntun, Engkau yang memimpin. Setiap langkah-langkah kami, setiap apapun yang kami lakukan dan apapun yang kami perbuat. Berkati senantiasa gereja kami GPDU COTW Temanggung. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, berkati juga jemaat-jemaat yang ada di GPDI COTW ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah bersama Engkau di hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.